menurut saya lagu Aisyah Istri Rasulullah itu luar biasa ya. Jadi menurut aku lagu itu easy listening. Kalau dilihat dari segi estetika lagunya mungkin dapat dikira bagus ya. Yang menggemparkan dunia YouTube sampai trending beberapa video. Lagunya bagus banget, easy listening yang pastinya. Itu untuk nada pernadanya itu luar biasa bagus banget, mudah dipahami. Emang sih ada pro dan kontra. Nah, tapi dari kita sih sebenarnya ambil positifnya aja kan, karena itu kan karya orang juga ya. Walaupun ada pro dan kontra, yang pastinya itu karya orang yang wajib, yang harusnya kita hargai sih sebenarnya. Dan menarik dan juga menyentuh perasaan kaum mungkin perempuan dan anak-anak zaman sekarang. Karena ya banyak juga sekarang yang saya lihat sendiri, muda-muda sekarang juga banyak yang minat ataupun bahkan banyak yang mengcover lagu-lagu Aisyah tersebut. Mungkin dari sisi estetikanya, dari sisi estetika irama ataupun lain sebagainya menarik mungkin. Pendapatnya ya karena lagu ini udah lama ya dengarnya, dari tahun 2016 saya pribadi udah lama dengarnya, karena lagu ini udah pernah viral di Malaysia dulu. Terus pas tiba-tiba viral di Indonesia baru-baru ini tahun 2020 ya biasa aja, cuman lebih bagus ya karena banyak versi itu. Ya mau bilang nggak pantas ya nggak juga sih, karena liriknya itu fine-fine aja, memang sesuai kok. Terus nggak ada mengandung sara atau ejekan gimana gitu ya. Selama masih oke ya kenapa harus merasa nggak pantas? Menurut saya pribadi, pada saat pertama kali mendengarkan lagu itu saya langsung wah, lagunya romantis banget. Nah, ketika saya mendengar lagu Aisyah Istri Rasulullah itu, yang pertama kali saya dikirim di teman kan, di DM di IG, katanya coba nih dengar, kayaknya lagunya bagus gitu kan. Mungkin kalau pertama kali dengar sedikit mungkin ada beberapa bait dari lagu tersebut. Menurut pemahaman saya mungkin ada beberapa yang tidak layak untuk dicocokkan dengan sifat Rasulullah mungkin. Pantas atau tidak pantaskah lagu tersebut terhadap Sayyidina Aisyah itu tergantung yang mendengarkannya, bagaimana dia memaknai lagu tersebut, dan bagaimana pemikiran mereka ataupun pemikiran yang mendengarkan lagu tersebut terhadap Sayyidina Aisyah. Terus saya dengar, wow, luar biasa, lagunya bagus tentang istri Rasulullah pula. Terus nadanya luar biasa bagus, musiknya bagus. Dan kalau ditanya pantas atau tidaknya, kalau untuk itu saya kurang ini ya, karena kan saya juga bukan pakar agama yang membilang itu pantas atau tidaknya. Tapi saya di sini sebagai penikmat musik, kalau misalnya ditanya itu bagus luar biasa lagunya. Tapi kalau ditanya itu untuk pantas atau tidaknya, saya gimana ya, belum bisa bilang sih. Sebenarnya ada pro dan kontranya di lagu ini sih sebenarnya. Kalau pertama kali saya dengar dulu mungkin ada beberapa bait yang tidak cocok untuk Rasulullah. Namun secara keseluruhan tidak bisa menyalahkan juga. Ada beberapa yang cocok dengan Rasulullah dan Aisyahnya sendiri. Mungkin sekarang yang menjadi kontroversinya itu ya di beberapa bait ataupun beberapa lirik dari lagu ini sendiri. Menurut saya biasa aja, malah makin bagus. Luar biasa ya, banyak banget perdebatan yang masalah isi lagunya, yang masalah liriknya itu ya kan. Karena makin orang yang lebih pengen nyanyi lagu Islami gitu. Karena pun waktu saya tahu ini lagu ini kontroversi, biasa aja karena udah pernah dengar. Mungkin kalau orang baru pertama kali dengar pun karena liriknya pun nggak mengandung sara atau gimana, ya bakalan suka karena memang bagus lagunya. Pertama yang mungkin yang mempermasalahkan ini para ulama
karena menurut juga pemahaman dari para ulama bahwa ada beberapa baitnya itu yang nggak cocok. Ada sempat yang menggantikan liriknya. Nah, mungkin di sini kalau misalnya untuk kontroversi ini, dari saya sendiri saya mengambil positifnya aja gitu loh. Karena kan otomatis nih yang berkarya ini yang pertama kali membuat lirik, otomatis dia berpikir juga. Gak mungkin lah kalau dia buat lirik lagu ini untuk melecehkan atau gimana gitu, nggak mungkin. Otomatis yang membuat lirik juga pasti ingin menyiarkan ajaran Islam gitu loh. Perihal viralnya lagu ini itu menurut saya sangat ada bagusnya. Kan menurut saya bagus. Nah, menurut saya kalau ditanya bagus nggak nih lagu-lagu tentang Islam viral, wow itu luar biasa, bagus banget. Mau bilang bagus enggak, mau bilang enggak bagus juga nggak tahu bilang. Namun dari beberapa kontroversi di belakang, sebaiknya ada beberapa yang harus dievaluasi sebelum diviralkan. Seperti mungkin dari beberapa liriknya tadi. Lagu-lagu seperti inilah yang akan menjadi kebiasaan baru bagi pemuda-pemuda, kesukaan baru, favorit baru bagi pada pemuda-pemuda zaman sekarang. Namun sebelum diviralkan, terlebih dahulu sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu karena sudah mengalami berbagai kontroversi di belakangnya, seperti di lirik atau lain sebagainya, seperti itu. Karena dengan adanya lagu ini buat anak-anak zaman sekarang yang nggak tahu kisah Nabi atau istri Nabi, mereka pastinya akan pingin lebih tahu gitu. Mereka akan mencari kisah-kisah Aisyah, mencari kisah Nabi pada zaman dulu, bagaimana Nabi memperlakukan istri yang sebenarnya, apakah seperti lagu tersebut atau tidak. Jadi dengan adanya lagu itu, anak-anak zaman sekarang atau orang-orang yang mungkin belum pernah mendengar atau mengetahui kisah Nabi lebih dalam, karena lagu tersebut mereka ingin tahu gitu. Setidaknya orang-orang yang non muslim mungkin ya yang nggak tahu tentang Sayyidah Aisyah istri Rasulullah ini, dengan adanya lagu ini tahu. Contohnya ada beberapa artis yang non muslim, dia itu suka sama lagu ini dan dia nyanyiin, ya nggak apa-apa gitu, malah mungkin lebih bagus. Ada bagusnya ada enggaknya mungkin ya gitu deh. Terima kasih Ya, yang mana yang pertama mungkin media sosial ini kita gunakan untuk yang kebaikan ya. Yang pertama menyiarkan Islam, terus mengembangkan bakat, terus yang pastinya media sosial ini harus digunakan secara baik dan benar. Maka yang viral juga harus yang berkualitas sih sebenarnya, seperti lagu Aisyah istri Rasulullah ini ataupun lagu-lagu Islami lainnya. Nah itu kan bagus ya, menyiarkan Islam, yang pastinya menyiarkan kebaikan, itu luar biasa bagus banget. Walaupun ada beberapa kontroversi, yang pastinya kalau menurut saya selalu tanggapi hal apapun itu dengan positif, maka kembali kepada kita yang positif. Tapi ketika kita menanggapi dengan secara negatif, maka semua itu akan negatif. Sekarang semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi positif, maka yang kita dapatkan positif. Ketika negatif, maka yang Anda dapatkan juga negatif. Nah itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.